Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ustadz doakan semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat belajar di dalam situasi dan kondisi apapun. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pembelajaran TIK untuk kelas 6 dan materi pembahasan kita kali ini ada di buku TIK kalian, ada di halaman 9 ya. Kita mulai di halaman 9, yaitu membuat gambar digital. Nah, sebenarnya materi ini sudah pernah kalian pelajari juga ya di kelas 5 semester 2. Kalian sudah pernah belajar membuat gambar digital. Tapi sebelum kita mempelajari atau melanjutkan praktek untuk membuat sebuah objek yang ada di buku nanti, kita akan belajar terlebih dahulu apa itu gambar digital dan apa perbedaan antara gambar digital dan gambar non-digital. Untuk memudahkan pemahaman kalian, Ustadz akan memberikan materinya, apa itu perbedaan gambar digital dan non-digital. Ya. Silakan kalian melihat video ini untuk bisa memahami apa perbedaan di antara keduanya. Itu gambar digital. Gambar digital dapat diartikan gambar yang dibuat menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, ini gambar digital dapat disimpan dengan bentuk file digital ya. Contohnya JPG, GIF, PNG, dan format lainnya. Intinya gambar digital itu gambar yang kita buat dengan bantuan komputer atau telepon seluler seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, gambar digital sendiri dapat dilihat menggunakan peralatan elektronik seperti komputer atau telepon pintar. Nah, gambar digital ini dapat dilihat dengan telepon, komputer, laptop, dan sebagainya ya, dengan format JPG, GIF, atau PNG, dan masih banyak format lainnya. Intinya itu dia berbentuk gambar ya, tapi dengan bantuan komputer atau perangkat lainnya. Oke, selanjutnya kita lihat gambar non-digital. Nah, ini berbeda dengan gambar digital. Kalau gambar non-digital adalah gambar yang dihasilkan melalui guratan alat gambar ke sebuah media seperti kanvas, kertas, dan media gambar lainnya. Ya, ini berbeda. Kalau gambar digital itu menggunakan bantuan komputer atau telepon atau alat perangkat lainnya. Sedangkan kalau gambar non-digital dia menggunakan kanvas, kertas, dan media lainnya. Ya, kita lihat. Nah, ini contohnya. Alat-alat yang digunakan untuk menggambar non digital ya, bisa menggunakan ini kanvas dan ini kertas ya, alat-alat yang digunakan untuk menggambar non digital. Oke, selanjutnya. Baik, teman-teman, dari penjelasan video tadi, jadi kalian sudah cukup memahami ya, apa itu perbedaan gambar digital dan gambar non-digital. Kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 9, ya. Di situ ada dua gambar, yang satu adalah seorang anak melukis sebuah gambar atau sebuah lukisan di atas kanvas. Nah, ini masuk kategorinya adalah kategori gambar non-digital. Karena gambar lukisan tersebut dihasilkan melalui guratan alat gambar ke sebuah media, yaitu di sini menggunakan media kanvas ya. Nah, adapun gambar yang kedua itu ada seorang anak ya. Seorang anak sedang membuat sebuah gambar dengan menggunakan media komputer. Nah, gambar yang dihasilkan oleh gambar kedua tadi itu disebut dengan gambar digital karena gambar tersebut dibuat dengan menggunakan media komputer dan filenya pun tersimpan di dalam media komputer. Ya, dan untuk penjelasannya kalian bisa melihat di halaman 10 di buku kalian masing-masing. Nah, untuk gambar digital dan gambar non digital bisa kalian pahami ya. Nah, untuk kesempatan kita kali ini, sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar digital. Kita hari ini akan belajar menggunakan gambar digital. Kenapa kita menggunakan gambar digital? Karena ternyata gambar digital, kalau kita bisa membuatnya, itu banyak keunggulannya ya. Di antaranya mudah dalam proses editing. Ya. Jadi ketika kita suatu saat ingin mengedit lagi gambar yang sudah kita buat dengan menggunakan komputer, maka kita bisa mengeditnya lagi
ya dengan membuka file yang sudah kita buat. Atau kita juga bisa mengkopinya dan mengirimnya dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media digital seperti smartphone, komputer, dan lain-lainnya, dan bisa kita share dengan menggunakan akun sosmed kita dan dengan menggunakan perangkat lainnya. Nah, ini kelebihan gambar digital. Nah, di kelas 5 dulu kita sudah belajar membuat gambar digital dengan menggunakan program Inkscape ya. Dan Ustadz yakin juga ada beberapa di antara kalian yang sudah menginstal program Inkscape ini di komputer atau laptop kalian masing-masing, sebagaimana sudah kalian pernah lakukan di kelas 5. Dan untuk kelas 6 kita kali ini, meskipun di buku ada perintah untuk menggambar menggunakan program yang baru ya dengan GIMP atau GIMP, tapi mungkin di kesempatan kita kali ini kita memaksimalkan aplikasi atau program yang sudah tersedia saja di laptop kita, yaitu dengan menggunakan Inkscape ya, agar tidak ribet lagi untuk proses downloadnya dan proses pembelajarannya. Kita lebih memaksimalkan untuk program Inkscape. Nah, Inkscape ini adalah program pembuat grafis atau membuat gambar yang tidak berbayar dan open source ya. Dan Inkscape ini adalah program pembuat grafis berbasis vektor ya. Kalian sudah mengetahui sendiri, vektor itu adalah gambar yang mempunyai kualitas yang sangat bagus dan mempunyai keunggulan ketika dia di zoom atau diperbesar, itu gambar yang dilihat tidak berkurang kualitasnya. Jadi ketika diperbesar atau diperkecil, itu kualitas gambarnya tetap bagus. Dan untuk format penyimpanannya pun atau besar kapasitas penyimpanan untuk gambar dengan format vektor ini, dia lebih kecil daripada format gambar yang lainnya. Ini merupakan salah satu keunggulan dari gambar yang mempunyai format vektor. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum ada atau belum menginstal program Inkscape, kalian bisa unduh atau bisa download secara gratis di alamat website atau link yang ada di buku kalian di halaman 10, dan Ustadz juga nanti akan sertakan link download Inkscape ya di format share yang nanti Ustadz informasikan ke Walas untuk di-share ke grup kelas masing-masing. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita hari ini akan praktek membuat objek yang ada di halaman 14 sampai dengan 19 ya. Kalian bisa buka halaman 14 sampai 19 dan kita akan membentuk objek berupa beberapa bangunan rumah atau gedung. Ya, baik, kita tutup, kita langsung buka untuk program Inkscape-nya. Nah, bagi yang belum, nanti kalian silakan download ya di alamat seperti ini. Kalian tulis nanti atau klik saja link yang nanti Ustadz berikan. Kalian enter ya. Nanti diarahkan ke halaman Inkscape, kemudian pilih download now. Setelah klik download now, pilih ya, kalau yang OS-nya Windows ya kalian pilih Windows, kalau yang Mac ya kalian pilih Mac, tapi di sini rata-rata insya Allah Windows ya. Kalian klik Windows, kemudian pilih ya sesuai dengan komputer kalian apakah 32 bit atau 64 bit ya, tapi rata-rata sekarang biasanya sudah 64 bit ya. Kalian klik saja nanti sampai kalian pilih, nanti terserah yang mana. Nanti jika sudah terdownload filenya, tinggal kalian install, mungkin bisa dengan bantuan orang tua kalian, ayah atau bunda kalian masing-masing. Nah, jika sudah, kebetulan Ustadz sudah menginstalnya, kita buka program Inkscape ya. Inkscape yang logonya seperti ini, kalian klik saja 2 kali. Kalau belum ada, belum muncul, kalian bisa pilih di search, kemudian nanti klik saja atau tulis saja Inkscape ya sampai muncul. Nanti kalian klik di sini 2 kali. Nah, di sini Ustadz sudah membuka area kerjanya. Ya, ini adalah area kerja Inkscape ya. Insya Allah kalian sudah terbiasa ya. Di sini ada toolbox-nya. Dan kalian bisa melihat untuk fungsi-fungsi toolbox-nya ya. Itu ada di sini ya. Ada di ini. Untuk kalian perlu ingat, ini yang tanda panah ini untuk memilih objek atau merubah ukuran objek ya. Ustadz akan tunjukkan yang penting-penting saja. Kemudian yang kotak ini membuat persegi atau persegi panjang. Kalau ini membuat bentuk objek berupa 3D, yang ini membuat lingkaran, yang ini membuat bintang atau polygons ya, segi 5 dan lain-lainnya.
membuat spiral, membuat draw freehand lines, ini membuat gambar bebas, draw Bezier curves and straight lines ya. Ini untuk membuat garis-garis kurva ya. Nanti kita akan menggunakan ini, draw Bezier curves and straight lines ya. Kemudian create and edit text object, ini untuk membuat tulisan. Spray membuat efek gambar yang seperti menggunakan pilox gitu. Kemudian erase menghapus, fill bounded areas itu untuk menumpahkan warna. Ya seperti itu aja mungkin yang urgent untuk kita gunakan. Selanjutnya kita kembali lagi ke program Inkscape ya. Nah, karena ini masih kecil, kita perbesar saja untuk area kerjanya atau page-nya. Kita perbesar dengan menggunakan ini ya. Nah, untuk langkah pertama kalian bisa buka di halaman 14. Di halaman 14, bukalah program Inkscape, pilih menu file ya. Kita perlu menu file, kemudian pilih dokumen properties. Nah, kita akan merubah dari yang awalnya dia portrait atau posisi berdiri menjadi posisi yang tiduran ya, kita landscape. Kita pilih ininya ke landscape. Kalau sudah, dia akan berubah formatnya dari yang tadi tegak ya, berdiri, kemudian ini landscape ya, menjadi miring atau seperti ini. Kalau sudah, kita X. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 15 nomor 3, buatlah gambar simpul seperti gambar rumah. Buatlah gambar simpul seperti gambar rumah. Ya. Caranya klik icon draw Bezier curves. Yang ini ya. Nih, ikonnya yang ini. Nih, kalian pilih yang ini, kalian klik, kemudian kalian buat gambar seperti gambar rumah ya. Kita mulai dari sini, klik, tarik ya, kurang lebih seperti ini. Tarik lagi ke atas, klik, oke. Kemudian tarik lagi, kemudian klik lagi sampai nanti ketemu, kemudian klik ya. Nah, ini jadi salah satu bangunan. Tidak harus sama untuk ukurannya. Nah, kemudian setelah itu kalian berikan warna ya. Kalian berikan warna objek ini dengan cara memilih ini dulu ya, select and transfer object. Kita klik. Nah, otomatis ini akan terpilih ya. Kalau sudah kalian berikan warna sebagaimana dia ada di halaman 16, kita langsung saja memberikan warna kuning untuk lebih mudahnya ya. Memberikan warna kuning. Nah, kemudian satu bangunan rumah sudah jadi. Nah, selanjutnya bikin apa? Kita akan membuat jendela. Jendela di situ berbentuk kotak ya. Karena berbentuk kotak, maka kita pilih yang ini, create rectangles and squares ya. Kita pilih ini, kemudian kita ganti dulu warnanya sebagaimana yang ada di buku. Kita pilih warna merah. Mohon maaf. Untuk kembali kita pilih Ctrl Z ya, untuk kembali atau membatalkan perintah sebelumnya. Nah, kita buat dulu ya. Oke. Seperti ini kotak. Nah, kemudian kalau sudah, kita tidak perlu membuat lagi untuk kotak berikutnya. Nah, agar bentuk kotak yang berikutnya sama dengan kotak yang ini, kita cukup copy saja ya. Copy saja atau duplikat saja gambar kotak ini, kemudian nanti kita geser ke samping. Caranya seperti apa? Kalian arahkan select and transfer object dulu. Kalau sudah, tekan Ctrl+C. Ctrl+C itu untuk mengcopy, kemudian kalau sudah, tekan Ctrl+V. Nah, maka duplikat gambarnya atau kopian gambarnya akan muncul. Kalau sudah, kalian tinggal tarik ke samping ya. Seperti ini kurang lebih ya, tidak harus presisi banget, nggak apa-apa untuk sementara untuk latihan ya. Kemudian selanjutnya kita ulangi langkah selanjutnya untuk membuat bangunan-bangunan yang berikutnya ya. Kalau misalkan kalian pengen lebih mudahnya, kalian bisa copy ini ya, copy gambar ini, kalian copy Ctrl+C, kemudian tulis Ctrl+V dengan terlebih dahulu memilih ya. Ustadz ulangi cara mengcopy bangunan ini biar lebih mudah. Tekan Ctrl, pilih dulu gambar ini, jika sudah terpilih tekan Ctrl+C, kemudian tekan Ctrl+V ya. Nah, kan muncul gambarnya lagi ya. Kalian arahkan ke sampingnya. Nah, mungkin karena ini lebih besar, lebih tinggi, kalian lebih tinggikan saja. Oke, kalau sudah kalian ganti warnanya, misalkan di situ warna biru. Nah, kita ganti warna biru. Untuk ininya juga sama. Untuk lebih memudahkannya, biar tidak bikin kotak-kotak lagi, kalian copy saja. Dan sebelumnya mungkin kalian bisa gandakan ini atau pilih
dua objek kotak ini dengan cara menekan shift tahan ya. Shift-nya kalian tahan, kemudian kalian klik, kemudian tahan, tetap tahan, klik lagi. Nah, maka dua area ini terpilih. Atau bisa juga dengan cara kalian memblok dua kotak ini. Nah, maka dua kotak ini akan terpilih secara otomatis. Kalau sudah kalian CTRL-T, kemudian CTRL-V. Nah, maka akan muncul kopiannya. Lagi boleh. CTRL-V lagi ya, karena tadi sudah tercopy kan. Kemudian CTRL-V lagi, muncul lagi. Lebih enak ya daripada kalian buat kotaknya satu persatu. Kita bikin lebih simpel saja. Sedikit berbeda dengan ada yang di buku. Nah, kalau sudah, nah ini kan sudah nih. Kita buat berikutnya. Bangunan berikutnya. Nah, kita copy saja lagi ya. Dengan memilih select and transfer object, kemudian kita blok area gedung yang kedua tadi. Kita blok ya. Maka area yang ada di gedung kedua ini semuanya terblok. Kemudian CTRL-C, CTRL-V. Nah, pilih kan? Oke, terpilih ya teman-teman ya. Misalkan bangunannya ingin dibuat lebih tinggi lagi. Kalian klik ini dulu, kemudian kalian pilih objek yang gedungnya saja tanpa jendelanya. Kalian rubah warnanya, misalkan di situ warnanya agak kemerahan ya. Mana bukan kemerahan, iya merah. Misalkan di situ merah. Kemudian tadi untuk kotak-kotaknya kalian bisa ganti warna hijau atau yang lainnya. Atau maaf, kita ganti saja warna yang sedikit berbeda, nggak apa-apa ya. Misalkan di sini kita ganti warna. Ya, seperti ini saja nggak apa-apa. Ya. Kemudian gambar yang berikutnya, nah yang ini kita bisa lebih tinggikan. Nah, selanjutnya seperti biasa kita blok lagi. Nah, terpilih semua, tekan CTRL-C, kemudian CTRL-V. Nah, muncul gambar selanjutnya ya. Di sini, ini klik di area yang kosong dulu, pilih yang ini, kemudian kalian ganti warna, misalkan warna seperti ini. Ya, terserah warnanya bebas. Kemudian yang ini kalian tarik agak tinggi, misalkan seperti ini. Baik, ini ya cukup ya, bisa menjadi sebuah gambar beberapa bangunan. Kemudian selanjutnya adalah kalian diminta untuk di halaman 17. Di halaman 17 nomor 10 kita akan membuat atap rumahnya ya. Membuat atap rumahnya kita bisa menggunakan draw bezier curves lagi. Kita klik. Nah, kemudian nanti kita bikin garis ya, dari atap sini ke atap sini, kemudian ke atap sini lagi ya, sampai muncul tanda silangnya nih. Berarti dia sudah pas di pojok ya. Kita klik, sudah. Nah, jika sudah, kita isi dengan warna hitam. Kita klik warna hitam. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian pilih ini lagi ya, pilih ini dulu. Klik di area yang kosong. Kita pilih yang ini lagi, draw bezier curves. Kita pilih, kita klik lagi di sini. Satu, ya, tarik ke ujung-ujung, pojok-pojok ya. Nah, sudah seperti ini, sudah menyambung, klik warna hitam. Ya, kemudian balik lagi ke sini dulu, klik di area yang kosong, kemudian pilih lagi. Ya. Kita butuh kesabaran ya dalam membuat sebuah desain ya. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa akan lebih mudah untuk menggunakannya. Nah, maaf belum nyambung. Oke, kalau sudah nyambung akan berbentuk seperti ini. Kita isi atau kita ganti warnanya dengan warna hitam. Nah, maka kurang lebih objeknya sudah terbuat seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwasanya gambar ini kan masih terpisah ya. Masih belum menyatu semuanya menjadi satu bangunan rumah atau terseleksi menjadi satu bagian. Nah, untuk menjadikannya maka kita perlu menjadikan semua 4 bangunan ini menjadi satu bangunan yang sama ya. Yaitu dengan memilih atau menggrup beberapa objek ini. Caranya adalah di halaman 17 nomor 11, jika telah selesai grup semua objek. Caranya klik icon select and transform ya, kita klik sini, kemudian kita blok semuanya ya, blok. Nah, sampai muncul seperti ini. Kalau sudah lepaskan mouse akan sampai muncul seperti ini, tanda panah ya, muncul tanda panah di semua sekeliling objek. Berikutnya pilih menu objek. Kalian pilih menu objek, kemudian klik group. Nah, fungsinya apa? Fungsinya menjadikan gambar-gambar yang terpisah ini ya
agar nanti lebih mudah untuk dipindah-pindahkan, kalian grup jadikan satu ya. Jadi ketika kalian klik, kemudian kalian geser, nanti gambarnya nanti akan bergerak semua jadi satu bagian. Kalian grup ya. Nah, maka dia akan sudah menjadi satu bagian. Ketika kalian geser-geser pun gambar ini semuanya ikut berpindah ya. Kalau tadi kan kalau misalkan kalian geser bagian jendelanya, maka yang berpindah hanya bagian jendelanya saja. Kalau kalian geser bagian rumahnya saja, tadi yang berpindah hanya bagian rumah. Tetapi setelah kita grup, maka nanti ketika kalian mau pindahkan kemanapun, semuanya akan bergerak ya, secara bersama-sama. Selanjutnya, nah kita akan membuat objek jalan. Caranya gimana? Caranya kita bikin bentuk warna kotak ya. Kita berikan warna misalkan, karena di sini kayaknya gambarnya malam ya, warna hitam. Kita buat saja di sini warna hitam ya. Kita sesuaikan dengan lembar kerja Inkscape yang tersedia. Nah, besar kecilnya seperti biasa kalian atur dengan akan select and transfer object. Kalian atur besar kecilnya seperti ini. Ya, ini juga bisa kalian atur seperti ini, agak ke atas sedikit, atau gambarnya kalian agak bawahkan dikit, nggak masalah. Nah, ini untuk bagian bawahnya ya, bagian bawahnya. Kemudian kita akan membuat langitnya. Langitnya karena di sini kondisinya malam, kita buat saja sama dengan menggunakan kotak tadi, tapi pilih warna mungkin yang agak gelap ya, tapi tidak terlalu gelap banget, seperti ini barangkali. Nah, coba aja di sini nggak apa-apa ya. Tidak harus sama dengan yang ada di buku. Silakan kalian berkreasi sesuai keinginan kalian masing-masing. Nah, sekarang lah Ustadz kok gambar bangunan dan rumahnya hilang. Bagaimana cara untuk menjadikan gambar yang berwarna ini, yang kita akan fungsikan sebagai langit ini, nanti ada di belakang gambar gedung. Nah, caranya gampang ya, tidak perlu panik. Kalian pilih select and transfer object, kalian klik gambar ini, kemudian pilih layer. Nah, kemudian pilih objek ya, pilih objek, kemudian pilih lower to bottom ya. Sekali lagi kalian klik ini dulu, kemudian pilih objek, pilih lower to bottom. Ini fungsinya untuk merubah sebuah objek ke posisi yang berada di paling belakang. Nah ya, seperti ini. Maka gambar ini tadi akan muncul, akan berada di posisi paling belakang. Selanjutnya kita buat bintang ya. Bintang di sini kalian bisa buat bintang. Pastikan di sini sudah terpilih yang bagian bintang. Untuk sudut-sudutnya ada 5 ya, karena bintang 5 ya. Nah, seperti ini. Oh, karena warnanya belum berubah, kita ganti dulu dengan warna kuning. Oke, sudah ya. Mohon maaf, kita Ctrl Z untuk mengulangi gambar bintangnya. Kita bintangnya kecil-kecil saja ya. Ini contoh. Ya, Ustadz akan buatnya lebih sedikit lebih singkat. Oke, jika sudah, nah kalian berarti ini sebenarnya sudah selesai ya gambar kita ya. Jangan lupa mungkin kasih nama terlebih dahulu ya. Kasih nama mungkin di sini kasih warna kuning. Terus kalian tulis nama gambar. Kalian ganti rubah warnanya di kuning. Karya Iqbal misalkan 6 Andalusia misalkan ya. Kalau sudah kalian, nah ini adalah hasil karya yang sudah kalian buat. Berarti sudah berhasil kita membuatnya. Nah tinggal terakhir di sini Ustadz tidak perlu kasih bayang-bayangannya ya, karena nanti untuk hasilnya akan lebih rumit. Nah yang sementara yang seperti ini dulu saja yang nanti harus kalian buat. Kemudian kalau sudah kalian simpan dengan cara menyimpannya adalah di halaman 19 ya. 19 kalian pilih menu file, kemudian pilih export ya. File kemudian pilih export. Namun nanti muncul akan jendela seperti ini. Ini tidak perlu kalian rubah, yang perlu kalian rubah adalah yang bagian file name atau export as-nya. Kalian klik. Nah, kalian nanti simpan di mana? Ya, misalkan di sini Ustadz simpan di picture, kalian terserah nanti mau simpan di mana. Ustadz pilih di save pictures ya. Kemudian Ustadz ganti namanya seperti ini misalkan Iqbal. Terus pakai strip 6 Andalusia. Jangan pakai spasi ya kalau bisa ya. 6 Andalusia. Strip.
latihan 5. Ya, jadi tidak perlu pakai spasi karena kalau pakai spasi nanti akan bermasalah ketika proses penyimpanannya. Kalau sudah kalian simpan di sini, kalian klik save. Nah, jika sudah baru pilihan export ya. Klik sekali, kemudian klik lagi sekali lagi. Nah, setelah nanti kalau misalkan muncul seperti ini nggak masalah, kalian pilih saja replace ya. Maka otomatis gambar kalian sudah akan tersimpan. Kita akan melihat hasil gambar yang sudah tersimpan. Tadi Ustaz simpan di bagian picture ya. Kemudian save picture ya. Nah, di sini gambar yang sudah Ustaz buat sudah muncul. Alhamdulillah selesai untuk tugas membuat gambar digital kita. Dan nanti gambar ini ya, kalau seandainya ini mohon maaf gambarnya agak sedikit terpotong ya. Tapi nggak apa-apa, jika kalian sudah membuat seperti ini, nanti tinggal kalian kirim saja gambar tersebut ke nomor WA Ustadz Iqbal ya. Insya Allah orang tua kalian sudah menyimpan nomor Ustadz Iqbal. Nah, nanti bisa kalian kirimkan hasil karya kalian tersebut di WA Ustadz Iqbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jadi tugasnya adalah kalian membuat objek sebagaimana yang ada di buku di halaman 14 sampai 19. Terima kasih Ustadz cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.